karomah atau peristiwa khawariqul adah yang diberikan kepada seorang wali selama ia tidak melanggar ketentuan-ketentuan hukum agama. Jelas kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami muliakan, yang kami banggakan dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan kami channel Bejo Donya Akhirat. Sak bejo bejane wong kang lali isih luwih bejo wong kang eling lan waspada, dan tentunya NKRI harga mati. Sampai kapanpun kita komitmen menyuarakan NKRI harga mati. Di sini kami akan membahas tentang karomah vs istidraj. Karomah kemuliaan, istidraj itu bahasanya itu penglulu. Nah, diberi tapi mau dibinasakan. Ini beda. Para ulama sepakat bahwa peristiwa khawariqul adah benar-benar terjadi pada diri para wali. Menurut Al-Hujwiri, karomah atau peristiwa khawariqul adah yang diberikan kepada seorang wali selama ia tidak melanggar ketentuan-ketentuan hukum agama. Jelas kan? Ini menurut Al-Hujwiri. Jadi selama wali tersebut tidak melanggar aturan yang ditetapkan syariat agama, insya Allah karomahnya itu masih. Tapi kalau sudah berani berbohong, itu melanggar. Berzina, kan itu sudah melanggar, sudah dicabut. Sebab karomah itu tanda ketulusan seorang wali. Dan tidak dapat diberikan kepada seorang gadungan kecuali sebagai tanda bahwa pengakuannya sebagai wali itu palsu. Sementara itu para ahli hakikat menilai bahwa karomah yang hakiki adalah bersikap istiqomah dalam beragama dan memperoleh keyakinan yang sempurna. Adapun bisa melakukan sesuatu yang ada mengandung dua kemungkinan. Jika hal ini disertai dengan sikap istiqomah lahir dan batin, maka kaum muslimin wajib memberikan penghormatan kepada pemilik karomah tersebut. Sebab itu merupakan bukti kesempurnaan orang itu dalam posisinya sebagai wali. Sebaliknya, jika tidak disertai dengan sikap istiqomah dalam mengamalkan agama lahir dan batin, maka kemampuan melakukan khawariqul adah tersebut tidak ada nilai sedikit pun dari segi agama. Jelas kan? Sejalan dengan pandangan para ahli hakikat tersebut, Abul Abbas Al-Mursi yang merupakan guru dari Ibnu Athaillah As-Sakandari, musannaf atau mu'alif kitab Syarhul Hikam, menilai bahwa dapat melakukan sesuatu yang khawariqul adah itu tidak otomatis merupakan tanda penghargaan dan kemuliaan dari Allah. Al-Mursi mengatakan, bukanlah kemuliaan itu pada orang yang dapat menggulung bola dunia sehingga dalam waktu yang sangat singkat berada di Mekah atau di tempat lain di bumi ini. Akan tetapi kemuliaan itu ada pada orang-orang
yang dapat meningkatkan kualitas dirinya sehingga mendapatkan tempat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran disebutkan bertemu dan bertarungnya dua khawariqul adah, yakni yang berupa istidraj dengan yang berupa mukjizat, yakni antara tukang sihir yang berhadapan dengan Nabi Musa alaihissalam. Khawariqul adah yang ditunjukkan oleh para ahli sihir Fir'aun untuk mengubah tali dan tongkat menjadi ular dalam pertarungannya dengan Nabi Musa alaihissalam. Juga khawariqul adah berupa mukjizat yang Allah tampakkan pada diri Nabi Musa alaihissalam yang mengubah tongkat menjadi ular yang lebih besar dan kemudian menelan ular-ular para ahli sihir Fir'aun itu. Pertempuran khawariqul adah negatif dan positif ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Asy-Syu'ara ayat 43-45 sebagai berikut. Qala lahum Musa alqu ma antum mulqun. Dia Musa berkata kepada mereka, lemparkanlah apa yang hendak kamu lemparkan. Fa'alqaw hibalahum wa isiyahum wa qalu bi'izzati fir'auna inna lanahnul ghalibun. Lalu mereka melemparkan tali temali dan tongkat-tongkat mereka seraya berkata, demi kekuasaan Fir'aun, pasti kamilah yang akan menang. Fa'alqa Musa asahu fa'idha hiya talqafu ma ya'fikun. Kemudian Musa melemparkan tongkatnya, maka tiba-tiba ia menelan benda-benda palsu yang mereka ada-adakan itu. Dalam kisah di atas, awalnya para sihir Fir'aun merasa yakin dengan kemampuannya dan bersumpah dengan kebesaran Fir'aun akan menjadi pemenang. Ternyata kekuatan khawariqul adah berupa mukjizat berada di atas segala-galanya. Menghadapi kekalahan tersebut, para ahli sihir Fir'aun mengambil sikap yang tepat. Mereka jujur dengan perasaannya yang mendalam bahwa kekuatan yang dimiliki Nabi Musa alaihissalam tidak dapat ditandingi oleh kekuatan sihir mereka, yang merupakan tertinggi dari semua kekuatan sihir yang ada pada zaman itu. Para ahli sihir Fir'aun kemudian menyatakan beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Mereka tunduk dan menyerah dengan bersujud, mengakui kebesaran Allah. Meskipun siap menerima segala hukuman yang akan diberikan Fir'aun kepada mereka, akibat sikap yang menyatakan beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Ia pun diceritakan dengan gamblang pada ayat selanjutnya dalam surah Asy-Syu'ara. Fa'alqa Musa asahu fa'idha hiya talqafu ma ya'fikun. Fa'ulqiyas saharatu sajidin qalu amanna birabbil alamin. Kemudian Musa melemparkan tongkatnya, maka tiba-tiba ia menelan benda-benda palsu yang mereka ada-adakan itu. Maka menyungkurlah para pesihir itu bersujud. Mereka berkata, kami beriman kepada Tuhan seluruh alam. Quran surah Asy-Syu'ara ayat 45-47. Kesimpulannya, demikianlah penjelasan tentang khawariqul adah, baik yang berupa mukjizat, karomah maupun istidraj. Inti dari uraian di atas adalah untuk membedakan khawariqul adah
yang merupakan karunia, dan yang istidroj adalah dengan memperhatikan keistiqomahannya di dalam ibadah. Jika tidak istiqomah dalam ibadah, namun memiliki khawarikul adah, maka itu adalah istidroj, apalagi kepada yang selalu menabrak syariat. Karena sebagaimana dikatakan oleh Syekh Abu Yazid Al-Bustami, jangan engkau terpedaya dengan orang yang bisa berjalan di atas air, karena setan bisa melakukannya yang demikian. Hingga kamu melihatnya istiqomah di dalam menjaga perintah dan menjauhi larangannya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf dan tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.